Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok saya yang berjudul Perkembangan Kurikulum di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Saya dari Prodi PGMI Banjarbaru B dengan NPM 19520032. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok saya yang berjudul Perkembangan Kurikulum di Indonesia. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Sebelumnya, apa sih itu arti kurikulum? Yaitu kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Kurikulum dapat meramalkan hasil pendidikan atau pengajaran yang diharapkan karena ia menunjukkan apa yang harus dipelajari dan kegiatan apa yang harus dialami oleh peserta didik. Iya, itulah arti dari kurikulum. Adapun perkembangannya kurikulum di Indonesia itu adalah diawali dengan kurikulum 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda Leerplan, artinya rencana pembelajaran. Ini adalah kurikulum pertama yang ada di Indonesia, yang mana itu setelah masa kemerdekaan, namun masih istilahnya itu memakai bahasa Belanda. Dilanjutkan tahun 1952, kurikulum itu bernama Rencana Pembelajaran Terurai 1952. Setelah Rencana Pembelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pembelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengaruh kepada suatu sistem pendidikan nasional. Iya, jadi kurikulum generasi kedua ini adalah penyempurnaan dari generasi pertama, yang mana ini telah mengarah kepada suatu sistem pendidikan nasional. Lalu, terbitlah lagi kurikulum generasi ketiga di tahun 1964. Rencana Pendidikan 1964 itu pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk siswa SD. Jadi di kurikulum generasi ketiga ini lebih ditekankan kepada siswa SD ya. Lanjut kepada kurikulum yang generasi keempat, yaitu tahun 1968. Kelahiran kurikulum ini bersifat politis, mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari tujuan pendidikan, kurikulum ini bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Lanjut lagi kepada generasi yang kelima, kurikulum pada tahun 1975. Kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Yang melatar belakangi lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu dari MBO, Manajemen by Objektif, yang terkenal saat itu. Dilanjut lagi kepada kurikulum tahun 1984. Ini adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu yang tahun 1975. Isinya tidak jauh beda, ini hanya lebih mengutamakan pendekatannya saja. Di dalamnya itu masih sama dengan tahun 1975. Lanjut kepada generasi ketujuh, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984.
Namun sayang, perpaduan pada tahun ini itu masih belum berhasil. Jadi keluarlah lagi kurikulum 2004, yaitu KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004 yang disebut dengan KBK. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Adapun yang kurikulum ke-9, kurikulum 2006 KTSP, kurikulum tingkat suatu pendidikan. Pelaksanaan KBK dalam uji terbatas, namun pada awal 2006 ini terbatas tersebut dihentikan, dan selanjutnya dengan terbitnya Permen nomor 24 tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Permen nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi kurikulum, dan Permen nomor 23 tahun 2006 tentang standar kelulusan. Kurikulum ini digantikan lagi dengan kurikulum generasi ke-10, yaitu kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah diterbitkan oleh pemerintah melakukan pemetaan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004. Kompetensi dijadikan acuan dalam pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dan seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Jadi, di kurikulum 2013 ini adalah siswa yang lebih aktif ketimbang gurunya. Karena ini yang penyempurnaan dari 2004, saya anggap kurikulum 2013 ini masih kurang efektif. Mungkin bisa disempurnakan lagi di tahun selanjutnya ya. Oke, sekian presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.